Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda solih dan solihah, para juara kelas 1. Bagaimana kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Yes. Ananda solih dan solihah, alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita sudah masuk di pembelajaran tema 3, subtema 4, pembelajaran 6. Nah, agar pembelajarannya lebih berkah, kita awali dulu dengan membaca doa sebelum belajar. Kita bersiap-siap untuk berdoa dulu ya. Oke, ayo semuanya isti'adan, khusyu'an, du'aan, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyyan wa rasula, rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, anak-anak solih dan solihah, kita langsung ke slide selanjutnya. Nah, seperti biasa, di sini ada KIKD, tujuan pembelajaran, materi, kuis, dan juga evaluasi. Kita langsung lihat ke KIKD-nya. Nah, untuk bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang kosakata yang berkaitan dengan peristiwa siang dan malam. Nah, untuk PKN, kita akan belajar memahami aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Untuk matematika, kita akan menjelaskan dengan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan. Oke, jadi tujuannya yang pertama bahasa Indonesia, kita akan belajar kosakata yang berkaitan dengan kegiatan malam hari. Nah, kemudian PKN, kita juga akan belajar tentang aturan atau kegiatan yang berlaku di malam hari. Khususnya, nanti kita akan belajar tentang adab-adab sebelum tidur. Nah, untuk matematika, kita akan belajar tentang penjumlahan dan juga pengurangan yang itu berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan belajar melalui soal cerita. Oke, sebelumnya Ustazah mau ngajak antum untuk nonton film pendek dari Nusa dan Rara. Insya Allah, antum sudah sering lihat film ini ya. Sudah pernah lihat, insya Allah. Nah, ini ceritanya Rara nggak berani tidur sendiri. Takut dia. Raranya takut tidur sendiri. Apa itu? Raranya lari. Karena nggak berani tidur sendiri. Takut ya. Kenapa sih, Ra? Kamu pasti lupa baca doa sebelum tidur ya? Sama ini nih. Hah? Aku Nusa. Ih, Suzon. Siapa juga yang mau nyebut kamu pakai sapu lidi? Oh, Kira. Makanya, kalau mau tidur, pertama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sakit capek main, jadi tutup jendela. Nah, yang kedua, wudu. Ingat, campur air. Wudunya yang tertib. Habis wudu apa lagi? Baca ayat kursi. Dilanjut 3 surah Qul. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Masing-masing 3 kali. Terus ditiupin ke tangan. Terus diusapin ke muka sama ke badan. Terus apa lagi? Itu aja. Keempat, tidurnya ngadep kanan atau arah kiblat.
Ih, jangan norak deh. Kan udah ketahuan kalau sholat ngadepnya ke sana. Terus jangan banyak nanya. Baca doa, terus harus merem. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma amut wa ahya. Amin. Terus apa lagi? Ya, bisa tidur duluan. Nah, itu tadi film tentang Musa dan Rara tentang adab sebelum tidur. Jadi, adab-adab sebelum tidur itu ada apa saja? Nah, ini ya, ada membersihkan tempat tidur. Jangan lupa tempat tidurnya dibersihkan dulu sebelum antum mau tidur. Nah, bisa dibersihkan dengan sapu lidi atau penebah ya. Nah, setelah itu antum bisa menggosok gigi sekalian sambil berwudu. Karena wudu sebelum tidur itu adalah bagian dari kesunahan ya, yang diajarkan oleh Rasulullah. Terus jangan lupa sebelum tidur antum baca doa. Tadi Nusa menyampaikan membaca 3 qul huwallahu ahad ya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas, surat Al-Ikhlas, An-Nas sama Al-Falaq 3 kali. Terus antum baca doa. Nah, antum tidurnya menghadap ke kanan atau ke arah kiblat. Nah, itu adalah adab-adab yang bisa kita lakukan sebelum tidur. Dan semua ini diajarkan Rasulullah kepada kita. Jadi nanti antum bisa melaksanakannya di rumah. Bisa ya? Insya Allah bisa. Oke, selanjutnya kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, antum bisa lihat buku tema 3 halaman 127. Itu ada percakapan antara guru dan Udin. Kemudian guru dan murid-muridnya ya. Nah, Bu Guru bertanya, anak-anak, siapa yang sebelum tidur sikat gigi? Udin menjawab, saya Bu. Edo juga menjawab, saya juga Bu Guru. Nah, wah pintar sekali. Mengapa kita harus sikat gigi sebelum tidur? Supaya giginya tidak sakit, Bu. Nah, ini Dayu yang menjawab. Terus Siti juga menjawab, iya Bu, supaya giginya tidak rusak. Nah, benar sekali anak-anak. Sekarang Ibu Guru mau tanya, siapa yang berdoa sebelum tidur? Jawab semua, saya. Bagus sekali. Kita harus melakukan kebiasaan yang baik di rumah. Itu tandanya kita anak yang tertib. Baik Bu Guru. Nah, jadi antum semua juga begitu ya. Nah, adab-adab sebelum tidur. Tadi kan ada apa saja? Membersihkan tempat tidur, gosok gigi, berwudu, kemudian berdoa. Itu adalah kegiatan atau aturan yang harus antum lakukan sebelum antum tidur. Nah, itu merupakan bagian dari kesunahan, juga dihitung sebagai ibadah ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar matematika. Di sini ada soal cerita. Saya bacakan ya soal ceritanya. Ibu Nadif membuat 15 bungkus nasi. Kemudian, Nadif menaruh 10 bungkus nasi di masjid untuk sedekah. Berapa bungkus sisa nasi yang belum disedekahkan Nadif? Nah, jawabannya kita lihat dulu ya, ini ada 15 bungkus nasi, berarti dikurang 10. Kira-kira tinggal berapa? Nah, untuk memudahkan antum, Ustazah punya gambar bulat-bulat di sini. Ya, jumlahnya ada berapa? Ada 15 ya. Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ada 15 bungkus nasi ya. Tadi kan Nadif punya 15 bungkus nasi ya. Kemudian yang 10 bungkus sama Nadif disedekahkan ke masjid. Berarti yang 10 bungkusnya kita coret ya. Nah, kira-kira berapa sisa nasi bungkus yang disedekahkan, yang belum disedekahkan? Nah, berarti yang belum disedekahkan ya ini, yang tidak dicoret. Ada berapa? Ada 5. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Benar ada 5. Berarti 15 dikurangi 10 sama dengan 5. Jadi, sisa nasi bungkus Nadif ada 5 bungkus. Ada 5 bungkus yang belum disedekahkan oleh Nadif. Nah, ini soal pertama. Kemudian soal kedua, Sasha mempunyai 10 buah komik. Abi memberikan Sasha 3 komik. Berapa jumlah komik Sasha sekarang? Nah, berarti soalnya Mbak Sasha ini adalah soal tentang jumlahan. 10 ditambah 3 sama dengan berapa?
Nah, Ustazah juga punya gambar kotak-kotak untuk memudahkan antum ya dalam menghitung. Awalnya Tasya punya 10 buah komik. Kita hitung nggak? Bener ya? 10 nggak sih? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bener ada 10. Kemudian Tasya dikasih Abi berapa komik? Dibelikan 3. 1, 2, 3. Nah, sekarang berapa jumlah komik Tasya semuanya? Kita hitung. 10 ditambah 3 berarti 10. Yang ini kan sudah 10 ya, tadi kita sudah dihitung 10, 11, 12, 13. Jadi 10 ditambah 3 sama dengan 13. Nah, jadi jumlah komik Tasya sekarang ada 13 buah. Nah, ini adalah soal penjumlahan. Nah, kuisnya ini ada gambarnya Lani ya. Lani di buku tema dia sedang makan permen. Kemudian satu lagi gambarnya Lani sedang gosok gigi. Nah, menurut antum nih, dari dua gambar di atas, tebak kegiatan mana yang sesuai dengan aturan pada malam hari di rumah? Ya, kalau malam hari kita harusnya ngapain? Mau tidur? Sebelum tidur kita makan permen atau gosok gigi? Ya, jawaban yang benar adalah gosok gigi ya. Nah, untuk evaluasinya, antum bisa mengerjakan soal latihan di tema 3 halaman 128 dan 129. Kesimpulannya, adab sebelum tidur itu ada apa saja? Ada membersihkan kasur, berwudu dan gosok gigi, membaca doa, kemudian tidur menghadap ke kanan atau ke arah kiblat. Nah, kemudian melalui kegiatan sehari-hari, kita dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan. Pesan moralnya Ustazah, tidur itu bukan hanya sekedar melepas lelah, tapi juga bagian dari ibadah. Makanya itu, tidur kita harus mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah. Seperti apa? Seperti yang tadi sudah kita pelajari. Nah, sekian dulu pembelajaran tematik hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di hari Senin. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ustazah ucapkan terima kasih bagi antum semua yang sudah melihat materi hari ini. Jangan lupa, ini semua untuk diamalkan ya. Jadi harus antum terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ustazah mohon maaf kalau dalam penjelasan tadi Ustazah ada salah-salah kata atau salah ucap atau mungkin penjelasan yang kurang bagi antum. Nah, insya Allah kita akan bertemu kembali di hari Senin. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.